Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang budiman, kita bersyukur bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah dalam rangka membentengi diri dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Kaum muslimin jamaah Jumat yang budiman, sepotong ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi itu mengarah kepada kita semua. Kita itu berarti pribadi masing-masing, bisa pula mengarah kepada kelembagaan, bisa pula mengarah kepada pemegang kekuasaan. Ajaklah olehmu ke jalan Allah dengan hikmah. Jadi ajaklah itu bisa mengarah kepada pribadi kita masing-masing, mengajak orang dengan hikmah. Ajaklah itu bisa kepada organisasi atau kelembagaan kita masing-masing ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu artinya sejuk, damai, dan tidak menciptakan konflik. Itu hikmah dalam arti umum. Dengan bijak, hikmah permusyawaratan perwakilan. Jadi hikmah itu artinya wisdom, kebijakan, kemudian sejuk dan menyejukkan. Cara kita menyampaikan sesuatu tidak dalam bentuk dimulai dari ancaman, tapi dimulai dari yang ma'ruf, kemudian di situ kemudian kita pilah mana yang mungkar. Tidak bisa sebaliknya, yang mungkar dulu kemudian baru kita jelaskan mana yang ma'ruf. Tidak bisa. Tetapi harus yang ma'ruf dulu, yang khair dulu, kemudian baru kita sisihkan dari situ mana yang tidak baik. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Di ujung kata itu ada wakaf. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan, itu sisi lain pula. Tapi dua di situ yang sangat penting, yaitu dengan hikmah satu, kemudian dengan keteladanan. Wal mau'izatil hasanah, dan keteladanan, memberi contoh yang terbaik. Dan itulah yang kita sampaikan kepada orang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang budiman, ud'u itu bisa berarti mengajak, bisa berarti memanggil. Misalnya, ud'uni astajib lakum. Kata Al-Quran, kata
Kata Allah, itu bisa berarti panggillah aku akan mengabulkan panggilanmu. Jadi orang-orang sufi berdialog kepada Allah itu dalam bentuk memanggil, bukan mengajak, tapi memanggil. Kalau Allah akan mengabulkan panggilan hambanya, maka Allah itu dekat, aqrabu min hablin warid, dekat. Kalau Allah itu dekat, tidak perlu memanggil Allah dengan suara keras, karena dengan suara lembut pun Allah akan memperkenankan panggilan kita. Ud'uni astajib lakum, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bila hambaku meminta kepadaku, maka bilanglah, hai Muhammad, aku ini dekat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang budiman, ada dakwah panggilan itu yang sering mengabaikan hikmah, yang sering mengabaikan keteladanan. Tetapi sering disampaikan dakwah itu dengan ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Itu yang banyak kita dengar, dan bahkan di khutbah di masjid tertentu pun sering disampaikan sesuatu yang tidak sesuai sunnah, jangan diamalkan. Itu adalah bid'ah. Di dalam hadis kita temukan beberapa hal. Pertama, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu ditolak. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Orang-orang yang beramal yang bukan berasal dari kami amalannya, maka amalan itu ditolak. Ditolak itu tidak sama dengan tidak diterima. Ada mahasiswa yang berkemampuan bagus, tapi kapasitas perguruan tinggi itu sedemikian, maka dia ditolak masuk perguruan tinggi. Tapi tidak berarti dia tidak diterima, karena kapasitasnya yang terbatas. Lalu kemudian dikuatkan pula hadis yang kedua itu oleh hadis yang ketiga. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun kemudian sesungguhnya sebaik-baik berita, sebaik-baik kabar, sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat pekerjaan, urusan adalah yang mengadakan urusan itu. Sering orang menjamakan mengada-ada. Beda mengada-ada dengan mengadakan. Sama dengan meminta di jalan, ada yang meminta-minta, ada yang meminta. Itu berbeda sekali maknanya. Jadi sejahat-jahat urusan adalah yang mengadakan urusan yang bukan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Titik, sampai di situ hadis riwayat Muslim yang berikut. Lalu kemudian ditambah lagi dengan hadis riwayat An-Nasa'i. Sama awalnya, dan di ujungnya ditambah dengan wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu adalah masuk ke dalam neraka. Ini sering kita dengar. Hadis ini dibacakan oleh para mubaligh, tapi dia tidak menguraikan lebih rinci apa saja yang termasuk bid'ah itu, sehingga kadang-kadang
dengan hikmah tadi terabaikan, dengan mau'izatil hasanah tadi terabaikan, hanya dengan mengembangkan masalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan hadirin sekalian, kita jangan sesegera itu mungkin mengklaim sebuah perbuatan, sebuah ucapan, sebuah amalan itu adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin pada masa Rasulullah itu belum perlu, tapi sekarang sudah perlu. Bukankah Rasulullah ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman menjadi qadhi, dengan apa kamu putus? Dengan kitabullah, kitabillah. Kalau tidak ada, bisunnati Rasulullah, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau belum ada dalam sunnah, ijtahidu bi ra'yi, saya berijtihad dengan pendapatku. Begitu Rasulullah menghargai logika yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu penghargaan kepada akal, afala ta'qilun, afala tazakkarun dalam Al-Quran, kenapa itu kita abaikan? Sementara Muhammad memukul pundak secara halus Mu'az bin Jabal, alhamdulillah engkau benar. Diakui oleh Rasulullah jawaban Mu'az bin Jabal yang mengedepankan logika ketika dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan. Oleh karenanya, kaum muslimin sekalian, kita jangan begitu cepat mengklaim sebuah ibadah itu bid'ah. Kalau kita belum mendalami sedalam-dalamnya sesuatu, maka jangan disimpulkan disalahkan. Kalau kita ingin membenarkan sesuatu, dalami dulu sedalam-dalamnya, kemudian baru dibenarkan sesuatu. Kalau kita ingin membantah sesuatu, bantah dulu, dalami dulu sedalam-dalamnya, baru kita kemudian membantah sesuatu itu. Kalau belum, maka kita seperti dialog dua sisi atau dialog segala macam di televisi yang kadang-kadang tidak mau mengakui kebenaran orang lain dan kebenaran dia saja yang diakui segala macam. Jangan seperti itu. Misalnya, Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, itu bid'ah kata sebagian orang. Ingat, Nabi Muhammad juga memperingati kelahiran beliau. Dengan cara apa? Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Dengan cara apa dia memperingatinya? Dengan puasa sunat. Rasulullah melakukan puasa sunat pada 12 pada setiap hari Senin, dan dia tambahkan pada hari Kamis 1. Berarti Rasulullah pernah memperingati hari kelahirannya, yaitu Senin 12 Rabiul Awal. Bukankah karena semangat 12 Rabiul Awal itu Salahuddin Al-Ayyubi menang memerangi peperangan dengan perang salib dengan para penjajah? Ketika umat Islam sedang termenung dengan kekalahan, maka Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, jangan termenung semua, mari kita perang kembali. Sekarang hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa sekarang? 12 Rabiul Awal. Ayo dengan semangat kelahiran Nabi Muhammad kita kembali berperang. Dengan semangat itu Salahuddin Al-Ayyubi menang melawan tentara salib dari Eropa. Tentara salib adalah tentara penjajah, bukan peperangan antara Islam Kristen itu, peperangan antara yang dijajah dengan yang terjajah. Dengan semangat 12 Rabiul Awal, Salahuddin Al-Ayyubi memenangi peperangan itu. Nah, kemudian juga kita lihat Isra Mi'raj juga begitu. Itu tidak dilakukan oleh Nabi, itu bid'ah. Di mana pula letak bid'ahnya? Karena sekarang itu perlu dalam rangka memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Halal bihalal juga begitu, tidak ada sunnah Rasul, lalu dibilang bid'ah. Sekarang begini, okelah seseorang mengklaim itu bid'ah, mengada-ada, lalu kemudian
Berani tidak orang yang mengakan bid'ah itu menyampaikan sampai ke ujung hadis? Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Beranikah orang yang bilang bid'ah itu mengatakan orang yang memperingati Maulid Nabi, orang yang memakai halal bihalal, orang yang Isra Mi'raj itu masuk neraka? Tidak ada yang berani sama sekali. Kalau begitu hanyalah bentuk ucapan. Nah, sekarang ini, kemarin saja kita Idul Fitri 2 hari, dua hari Syawal, 1 Syawal 2 hari. Nah, hari Jumat itu sudah hilal, sudah sepakat semua 2 derajat. Tapi pemerintah menetapkan 3 derajat. Nabi Muhammad tidak pernah menetapkan derajat-derajat itu untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Sekarang persoalannya, berani tidak orang yang mengklaim bid'ah itu 3 derajat itu adalah bid'ah dan masuk neraka? Barangkali tidak ada yang berani sama sekali. Nah, karenanya ketika sebuah acara keagamaan yang mengundang menambah keimanan, Maulid Nabi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kenapa tidak kita lakukan? Nuzulul Quran, kemudian Isra Mi'raj dan segala macamnya yang menambah kekuatan iman kita, kenapa tidak itu kita lakukan? Yang bid'ah itu adalah yang memang berseberangan dengan sunnah Nabi. Misalnya apa? 7 hari, bakar kemenyan dan segala macam, itu memang tidak ada sunnah. Kalau itu tidak apa-apa. Tapi juga tidak ada yang berani mengklaim orang yang melakukan 7 hari itu masuk neraka. Tidak ada bilang juga seperti itu. Nah, karenanya pada masa Rasulullah itu belum perlu. Sama dengan sholat tarwih, itu masa Umar baru dilakukan. Pada masa Nabi belum ada tarwih. Apakah itu juga bid'ah? Padahal ada hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, ketika kita membaca berita di media sosial menyalahkan yang satu, membenarkan dari si dia, maka barangkali itu perlu kita kaji ulang kembali. Mari kita diskusi secara mendalam sehingga kita mendakwahkan sesuatu dengan hikmah dan mendakwah sesuatu dengan wal mau'izatil hasanah. Jangan menyalahkan yang satu dan menurut kita yang benar dan yang lain adalah salah, dan yang mengatakan salah yang lain sendiri tidak pernah mengklaim dia akan masuk neraka sama sekali. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La